Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Jelas, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mempresensi atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, sudah berangkat semua. Semoga yang tidak berangkat cepat diberi kesembuhan dan bisa berangkat beraktivitas kembali ya. Sekarang kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 2. Sebelumnya Ibu akan menuliskannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian coba buka buku siswa halaman 30 dan coba baca teks percakapan yang ada di dalamnya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Setelah kalian membaca teks percakapan tersebut, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam teks percakapan tersebut. Nah, jadi dalam teks percakapan yang tadi kalian baca itu terdapat beberapa tokoh di dalamnya, ya. Dan di setiap tokoh tersebut memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Membersihkan Got. Kalian juga buka buku siswanya halaman 15. Ya, kita baca bersama-sama. Membersihkan got. Pada suatu hari, Udin, Edo, dan Badu melihat got yang kotor. Udin mengusulkan kegiatan gotong royong untuk membersihkan got tersebut. Tapi Badu menolak karena merasa tidak mampu, dan akhirnya mereka mengusulkan kegiatan gotong royong tersebut kepada Pak RT. Nah, jadi di dalam cerita tersebut kita dapat mengambil pesan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya dengan cara membersihkan got, terus menyapu halaman rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan sekitar kita. Nah, jadi cerita yang tadi Ibu bacakan itu termasuk contoh hidup rukun di lingkungan sekitar. Nah, sebenarnya contoh hidup rukun itu bukan hanya ada di lingkungan sekitar, tetapi ada hidup rukun di keluarga, ada hidup rukun di masyarakat, dan hidup rukun di lingkungan sekolah juga bisa. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh gambar dari beberapa sikap hidup rukun, ya. Nah, contohnya ini adalah sikap hidup rukun di sekolah, ya. Jadi ini anak-anak sedang mengerjakan atau sedang berkegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Lalu ada hidup rukun di rumah. Ini jadi kakak beradik ini sedang bermain bersama dengan rukun, ya. Lalu yang terakhir ini ada contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, ini sedang gotong royong kerja bakti di desanya. Nah, jadi itu adalah contoh sikap hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
Nah, baik, selanjutnya sekarang kalian coba buka buku siswanya lagi, halaman 35, dan coba baca dan pahami teks percakapan tentang hidup rukun yang ada pada buku tersebut. Jadi setelah kalian membaca teks percakapan tersebut, Ibu akan menjelaskan apa yang ada dalam teks percakapan tadi. Nah, jadi pada percakapan tersebut terdapat sikap yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, seperti contoh kalimatnya yaitu, contoh kalimatnya yaitu seperti, mohon maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh sifat yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila. Ya, lalu yang kedua ada kalimat, hari sudah siang, saya pamit pulang untuk beribadah. Nah, kata-kata beribadah tersebut itu dapat mencerminkan sifat yang ada pada sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang gerak lokomotor, ya. Nah, jadi gerak lokomotor itu sendiri adalah gerak berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, seperti contohnya yaitu berjalan, berlari, memanjat, melompat, meloncat, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan beberapa gerakan lokomotor yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, yang pertama berjalan, contohnya seperti ini. Nah, ya. Nah, dengan berjalan tersebut tadi Ibu melakukan perpindahan tempat dari tempat awalnya di sini, lalu berjalan, nah menjadi di sini. Ya. Jadi itu salah satu contoh dari gerak lokomotor. Nah, lalu yang kedua yaitu ada berlari. Contohnya, nah jadi itu contoh berlari, ya, atau contoh dari gerak lokomotor yang kedua. Nah, lalu selanjutnya ada melompat. Melompat contohnya seperti ini. Tuh, itu melompat. Jadi Ibu melakukan perpindahan tempat dari yang awalnya di sini, lalu melompat ke sini. Nah, baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama tadi kita sudah belajar tentang sikap hidup rukun, ya. Jadi hidup rukun itu ada hidup rukun di rumah atau keluarga, ada hidup rukun di sekolah, maupun hidup rukun di masyarakat atau lingkungan sekitar. Lalu yang kedua kita telah belajar tentang contoh atau sikap hidup rukun yang berhubungan dengan sila Pancasila atau sila pertama pada Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu ada tadi kita sudah belajar gerak lokomotor, ya, atau gerak perpindahan tempat. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.